Video tadi di Korea saya tertarik dengan ucapan bahwa ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit dikerjakan. Nah, saya bertanya yang susah, kira-kira kiat-kiatnya gimana supaya kita bisa belajar ikhlas gitu, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat sulit bagi yang berpikir mungkin ada kisi-kisinya untuk kita bisa lebih ikhlas lagi untuk terima kasih. Masya Allah, sekali pertanyaannya ini sehingga semua dikatakan orang bisa ikhlas. Satu ketika ada orang bertanya kepada Ummu Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini orang yang nanya ahli ibadah, ahli sedekah, ahli Quran. Jadi menurut pandangan kita itu orang sudah Masya Allah lah, orang dunia suara sudah baik, orang baik, pergaulannya baik, silaturahminya juga rapi, ibadahnya. Dia nanya ya Ummu Mukminin, wa kaifa alimtu bi annani muhsin? Wahai Siti Aisyah, saya mau tanya, bagaimana saya tahu kalau saya itu orang baik? Ya Ummu Mukminin, wa kaifa alamu bi annani muhsin? Bagaimana saya tahu saya itu orang baik? Kenapa pandangannya baik? Kata Aisyah, "Faiza alimta annaka muslim." Orang baik adalah orang yang merasa diri menyenangkan. Jadi kalau kita merasa banyak kekurangan, kita lihat kekurangan diri kita doang. Jadi kita belajar kelebihan kita kekurangan. Kalau kekurangan yang kita lihat, pasti kita berusaha untuk melengkapi daripada kekurangan diri. Jadi saya merasa kakak kamu sih, ya bagus. Saya nggak bakal mencari kelebihan orang lain. Saya akan memperbaiki diri saya. Bagaimana diri saya ada kekurangan dan kalau bersedekah, ya Allah banyak kekurangan ya Allah diri saya itu udah ingat lagi. Yang kita bagi orang, yang kita kasih orang, yang kita masukin, dan kita udah ingat. Dengan kita ingat ini akan ada budi bersih dalam diri kita. Sebab kalau kita merasa ada begitu, ada kalah di situ. Siapa itu masuk sehingga merusak daripada niat dan hati kita. Anda masuk begini, masuk begitu ya. Kita lihat dulu waktu beberapa tahun yang lalu, masih mudaan saya, masih zaman Presiden Soeharto itu ada IMF. Itu masalah sesi ekonomi yang begitu dahsyat. Masya Allah, bukan saja kita seluruh negara Asia, banyak itu. Di Brunei manggil, di Malaysia suruh pulang, manggil warga-warganya yang ada di belahan dunia ini pulang, apa dia katakan? Maka ikat dulu, dekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, semoga sesi ekonomi ini selesai. Jadi kita menggunakan rasul itu, pendekatan dulu kepada yang menciptakan dunia ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung begitu dia kembali dengan singkat masih belum selesai. Kita dalam Soekarno lama habis ini. Kenapa? Karena ada visi yang maghrib itu ditayangin profesor botak yang itu tetap ekonomi dia itu baru tahu. Jadi nalar akal, nalar ilmu dia, sehingga akan menimbulkan masyarakat sekuler. Ya begini, menurut takrif definisi ekonomi begitu ya saya selesai. Karena ada keikhlasan kepada Allah, mesti kembali kepada Allah. Allah yang akan menenangkan segala apa yang sedang kita hadapi dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Allah Musa pernah sakit gigi, giginya bengkak. Sakit gigi Nabi Musa doa dalam kitab Al-Hikmah. Ya Allah, dalam bahasa kita, saya sakit gigi, kira-kira obatnya. Allah bilang ya Musa, di situ ada tempat, ada kebun, di situ ada rumput, kau ambil rumput, kau ambil, kau sebut namaku, baca dengan sebut namaku, baca dengan seketika sakit gigi ini hilang. Sebulan kemudian, Nabi Allah Musa sakit lagi, giginya yang sakit tempatnya sama, giginya yang sama. Nabi Musa udah minta lagi sama Allah, udah yakin obatnya masih rumput yang sama. Berangkat dia, begitu sampai di kebun dia ambil rumput, dia makan aja, bengkak. Hakim saya Allah, kenapa bengkak?
yang kedua, yang pertama tempatnya sama dan bersama. Allah jawab, ya Musa, yang pertama engkau berkeyakinan yang menyembuhkan adalah aku yang menyembuhkan sebagai wasilah, sebagai mediasi, tapi yang menyembuhkan aku. Yang kedua, engkau berkeyakinan rukun menyembuhkan, bukan aku kasih, bukan. Jadi sehebat apapun kita dalam hal ego kita, maka nggak bisa kita mendahulukan Allah. Kalau kita ibadah, insya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, di samping kita bersedekah, astagfirullah, jauhkan dari hal-hal yang tidak kita kepada Allah. Habis sholat aja kita kan assalamualaikum, assalam, ada kita habis sholat kita bisa ada kaum, assalamualaikum warahmatullah, assalam, habis ada kalau kita baca, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Apa jangan sampai ibadah kita ternodai sehingga ada keikhlasan di dalam hidup. Jadi intinya apa? Jadi ikhlas intinya kita menginginkan kekurangan diri kita aja, kekurangan dalam hal apapun. Tuhan, ini Allah, saya bisa tahu berikan rezeki aku ibadah kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Kita ucapkan bahasa kita, saya hanya ibadah kepadamu ya Allah. Bukan itu aja. Definisi selengkapnya itu dengan kita rasakan, dengan kita istighfar, sehingga hati kita menjadi bersih dari noda-noda yang menjauhkan kita. Itu kata Aisyah. Lalu tanya yang Aisyah, wa kaifa alimtum bi anni muhsin? Bagaimana saya tahu kalau saya ini orang kagak baik, orang tak baik, orang yang kagak ikhlas? Bagaimana saya tahu? Kata Aisyah bilang, fa'idza alimta bi annaka muhsin. Apabila kau merasa dirimu baik, bertanya kau kepada Allah. Jadi orang yang merasa dirinya baik berarti dia bukan orang yang baik. Orang yang merasa dirinya banyak kekurangan di hadapan Allah, maka dia bukanlah orang yang baik. Jadi setiap kita ibadah hanya Allah istighfar dengan kata tak mengganti dengan orang, maka yang diri nah seorang sulit dilakukan seperti itu. Apalagi Ustaz kiai kita nih. Makanya kita kalau ceramah turun dari mimbar. Ada orang yang Islam itu, ceramah itu enak banget. Ada yang kemudian kita dengar ujungnya kan. Wah, kalau bahasa kata-kata santai Ustaz, kita jawab assalamualaikum. Semoga Allah kita kembali Allah dari ucapan kita. Jadi kita merasa ada kekurangan lah. Ini banyak kekurangan dari Allah. Dan kita banyak kekurangan bisa memenai kekurangan. Ibu merasa banyak kekurangan, ibu ada sempat nengok kiri kanan untuk mencari kesalahan orang lain. Atau orang tahu bilang jangan yakin itu orang lain, yakin betul-betul. Kamu yakin? Jangan cari kekurangan lain, cari itu yang ada orang lain dicari. Kan begitu semua. Mantap saya bukan kata ini, mantap saya ini. Ayat yang dikatakan orang soleh, dikatakan orang soleh orang dari antara itu. Jadi dia merasa baik, orang yang baik dan baik jangan. Tapi kalau kita merasa, masya Allah banyak kekurangan, banyak ini, insya Allah anak kita lebih rapi. Kita akhir dan baik tahan.